Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya sedikit share tentang bagaimana membuat tanda tangan digital yang nantinya akan terlihat ketika kita mengirim email melalui Gmail. Jadi kita tidak perlu membuat tanda tangan tersebut ketika kita create sebuah email, tetapi sudah tersimpan atau terdaftar di list tanda tangan kita. Contohnya seperti ini. Ini studi kasus saya di Gmail. Mungkin untuk provider atau penyedia layanan email lain kurang lebih sama. Ketika kita membuat sebuah email baru, ketika create compose, maka di bagian bawah isi suratnya sudah ada bentuk tanda tangan seperti ini. Ini bisa di custom ya. Misalnya kalimatnya apa, ada nama, mungkin ada nomor telepon dan seterusnya. Kemudian ada tanda tangan seperti ini. Ini kita bisa buatkan sesuai dengan kebutuhan. Bahkan kita bisa membuat tanda tangan ini lebih dari satu. Ya, lebih dari satu, sehingga kita mungkin di kehidupan sehari-hari kita ini sebagai manajer di perusahaan A, marketing di perusahaan B, kemudian sales di perusahaan C, atau yang lainnya, sehingga kita bisa memilih ketika kita mengirim email ke seseorang. Misal saya contohkan ketika kita ingin membuat sebuah tanda tangan seperti ini ya. Oke, saya close. Kemudian untuk membuatnya, klik menu ini setting ya, sebelah kanan atas, klik. Kemudian pilih see all setting yang ini, klik. Nah, di sini pada tab general ini kan ada general, label dan seterusnya. Ini pada bagian bawah, kita scroll aja ke bawah. Nah, ada signature atau tanda tangan. Saya sudah membuat tanda tangan ini satu ya. Tadi ya kita bisa membuat lebih dari satu. Misalnya saya sebagai direktur salah satu perusahaan. Ini sebagai personal, misalnya ini bisa diedit, bisa dihapus. Untuk mengeditnya seperti ini. Personal TTD done. Satu lagi, misalnya saya sebagai direktur salah satu sebuah perusahaan, misalnya ketikan nama tanda tangannya ya, untuk menandai nanti memilih kita akan mengirim email ke seseorang itu tanda tangan yang mana. Misalnya direktur PT Halim Rugi misalnya, lihat, maka dia akan kosong seperti ini. Misalnya saya akan isikan best regard, kemudian Supono telepon misalnya. Dibedakan aja ya, misalnya best regard. Kemudian untuk menyisipkan tanda tangan, kita bisa insert image ini. Kemudian upload, pilih menu upload ya. Kemudian select dari device, artinya dari komputer. Saya sudah ada contohnya. Upload, tunggu sampai selesai. Nanti akan muncul di sini. Kalau kegedean, ini kan kegedean misalnya ya, klik aja image-nya, nanti ada pilihan small, medium, large, atau original size. Gunakan small kalau ini agak kecil, medium, large misalnya, medium aja mungkin cukup ya. Kemudian nanti saya akan buat di bawah misalnya ya namanya Supono, kemudian pon 0811227242. Ini juga bisa kita customize ukurannya ya. Di sini ada misalnya
Ini nama saya huruf besar semua misalnya, kemudian di bold, di underline seperti ini. Warnanya juga kita bisa sesuaikan, silahkan aja itu ya. Kalau sudah, kita save nantinya. Nah, ini ada default tanda tangan. Jadi ketika kita menulis email baru, tanda tangan mana yang akan muncul pertama kali di bawah ketika kita nulis? Misalnya saya tanda tangan pribadi aja. Ketika mereply yang mana? Misalnya ketika mereply saya gunakan yang direktur misalnya ya, sehingga akan ada perbedaan nantinya. Kalau sudah, simpan saja, save. Nah, sudah ya. Saya tadi punya dua tanda tangan pribadi dan tanda tangan perusahaan. Kita coba tes, langsung membuat email dan mereply sebuah email. Tadi ketika kita membuat sebuah email baru, default tanda tangannya adalah tanda tangan pribadi, dan ketika mereply email seseorang, tanda tangannya adalah tanda tangan perusahaan. Kita coba compose. Nah, ini adalah tanda tangan pribadi ya. Tetapi kita bisa mengubahnya. Mengubahnya di mana? Misalnya kita akan mengirim atas nama perusahaan tadi direktur. Mengubahnya adalah di bagian ini. Di bagian bawah ada icon pulpen. Klik aja, kemudian pilih salah satu. Misalnya tanda tangan direktur, maka dia akan berubah seperti ini ya. Tadi kalau direktur itu ada nomor telepon di bawahnya, tapi kalau personal nggak ada. Nah itu, atau tidak ada signatur, kosong. Itu ya. Jadi secara default dia akan muncul tanda tangan ini. Ya tinggal tuliskan kepada siapa, subjeknya apa, isinya apa. Sudah. Nah, itu berarti sudah berjalan untuk meng-create sebuah email dengan tanda tangan defaultnya adalah pribadi. Yang selanjutnya bagaimana ketika kita ingin mengirim email, reply atau membalas sebuah email. Apakah tadi ya defaultnya adalah sebagai direktur. Klik saja misalnya ini, kemudian ini ada tombol reply sebelah sini. Klik saja reply. Nah, di sini kita akan lihat di bagian bawahnya tanda tangannya apa. Kita lihat. Nah, ini tanda tangan perusahaan ya, karena ada nomornya. Berarti sudah berjalan dua-duanya. Nah, kurang lebih seperti itu bagaimana membuat sebuah tanda tangan di Gmail. Dengan cara klik setting, see all setting, kemudian pada tab general pilih signature. Kemudian kita bisa memilih membuat email lebih dari satu, menghapus, mengubahnya. Baik, itu yang bisa saya share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.